Pada awalnya, manusia hidup dengan berburu dan meramu. Manusia hidup dari hasil langsung dari alam tanpa terlibat dalam pertukaran barang atau jasa. Pada masa ini, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan perlindungan dari alam. Inilah era sebelum masyarakat mengenal konsep barter atau mata uang. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kemampuan berpikir manusia, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka dapat saling menguntungkan dengan saling berbagi hasil kegiatan mereka. Inilah awal mula munculnya konsep barter, di mana barang dan jasa ditukar tanpa melibatkan uang. Namun, barter memiliki keterbatasan karena membutuhkan kesepakatan bersama mengenai nilai suatu barang atau jasa. Keterbatasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan. Untuk mengatasi kendala barter, masyarakat mulai menggunakan komoditas tertentu sebagai bentuk uang. Beberapa barang seperti garam, bulu hewan, dan kerang telah digunakan sebagai alat pertukaran yang diterima secara luas. Namun, nilai-nilai ini masih bergantung pada kepercayaan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya peradaban, muncul kebutuhan untuk memiliki medium pertukaran yang lebih efisien dan mudah diukur nilainya. Inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari solusi yang lebih praktis, dan mata uang logam menjadi jawaban yang cerdas. Awal mula era logam sebagai uang bukan hanya tentang perubahan fisik dalam bentuk mata uang, tapi juga mencerminkan transformasi lebih dalam pola pikir dan kehidupan masyarakat. Meskipun logam sudah menjadi langkah besar dalam mengatasi kendala sistem barter, manusia terus mengembangkan ide mata uang yang lebih efisien. Pada suatu titik, para pemikir ekonomi dan pandai besi melihat perlunya mengurangi bobot dan volume yang dibawa oleh logam berharga. Inilah yang melatar belakangi lahirnya sistem koin yang lebih kecil dan ringan. Koin-koin baru ini tetap menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, tetapi memiliki nilai yang lebih tinggi per unit beratnya. Ini memudahkan pertukaran dan penyimpanan nilai, membuka pintu bagi perdagangan yang lebih besar dan kompleks. Koin memiliki beberapa kekurangan. Bobot dan volumenya dapat membatasi efisiensi dalam transaksi besar. Dalam upaya mengatasi kendala ini, sejumlah peradaban mulai berinovasi membuat sistem keuangan yang lebih baik. Dan pada saat itu, China menjadi negara yang membuat uang kertas pertama di dunia, tepatnya pada abad ke-7 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Tang. Pemerintah mulai mengeluarkan uang kertas yang dijamin oleh cadangan emas dan perak di kota-kota besar. Keunggulan uang kertas terletak pada kemudahan pembawaan dan pengelolaannya yang jauh lebih baik daripada uang koin. Setelah uang kertas berkembang pesat di dunia, banyak muncul ide dan konsep baru tentang keuangan. Salah satu titik awal perkembangan sistem keuangan adalah di Venesia, Italia, pada abad ke-14. Bank Venesia dikenal sebagai salah satu bank pertama yang memberikan layanan perbankan komersial secara luas. Mereka memfasilitasi transaksi yang memungkinkan nasabah mentransfer uang antar akun tanpa perlu menarik uang fisik. Konsep ini menjadi salah satu fondasi utama bagi layanan perbankan modern. Bank Venesia tidak hanya menjadi tempat penyimpanan uang,
tetapi juga tempat di mana uang dapat dipindah tangankan secara elektronik. Seiring dengan perkembangan internet, industri finansial melihat munculnya perusahaan teknologi keuangan. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan layanan keuangan baru dan inovatif menggunakan teknologi, seperti aplikasi seluler, analisis data, dan otomatisasi proses keuangan. Pada tahun 2009, seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin, sebuah mata uang kripto yang beroperasi di atas teknologi blockchain. Bitcoin dirancang sebagai mata uang digital yang tidak tergantung pada bank dan pemerintah. Awal mula era digital dan kripto menandai perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan uang dan teknologi. Dari awal munculnya internet hingga revolusi kripto, perkembangan ini terus membentuk dan mengubah landscape finansial dan teknologi secara fundamental. Sejarah uang mencerminkan evolusi masyarakat dan ekonomi manusia, dari sistem barter primitif hingga uang digital modern. Perubahan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam hubungan ekonomi dan sosial. Mempelajari sejarah uang membantu kita memahami bagaimana sistem moneter telah membentuk peradaban manusia selama ribuan tahun.